tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Ya. Lalu dijabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui baginda Rasulullah SAW tentang bagaimana sholat, ya. Tentang bagaimana sholat dijabarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Baik itu gerakannya dimulai dengan takbiratul ihram sampai dengan diakhiri dengan salam. Lalu gerakan-gerakan itu ya memang baginda Rasulullah SAW mencontohkan atau memberikan arahan jika ada orang yang satu baginda ngomong demikian, ya. Orang yang satu baginda ngomong demikian. Seperti ada ketika ada ditanya bacaan ketika waktu ruku, ya. Ada baginda dijawab subhana rabbiyal azim. Ya, ada orang lain bertanya, dijawab Allahumma laka raqatu bika amantu wa laka aslamtu wa ja'alaka tami wa salimuhu wa azmu asli. Ada lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka, ya, atau rabbighfirli gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika rabbighfirli Allahumma ighfirli atau begitu. Itu Sayyidah Aisyah mengatakan demikian. Ya, jadi dalam hal ini dan kalau menurut daripada tasyawuf itu adalah sholat bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita merendahkan serendah-rendahnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenai gerakan memang Rasulullah telah mengarahkan. Ada yang melihat Rasulullah SAW sehingga mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan mengangkat kedua tangannya itu di atas bahunya, ya. Ada yang mengatakan dia sejajar dengan dadanya, artinya ini sejajar dengan bahunya. Ada yang mengatakan di waktu musim dingin Rasulullah akan cuma segini doang, ya. Jadi dalam hal ini juga kita bisa mengatakan bahwa yang penting itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah bukan hanya gerakan dan lisan apa yang diucap, tapi hati juga harus ikut beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mungkin kita kalau berdoa pikiran kita kemana-mana, ya? Kita berdoa pikiran kita kemana-mana. Makanya kita dilatih untuk berzikir, ya. Zikir dalam arti fokus. Semua orang, ya, yang berhasil itu fokus. Mana ada orang yang berhasil nggak fokus? Nggak ada, semua fokus. Ya, baik itu dalam sekolahannya nilainya tinggi pasti dia fokus. Ya kalau ada yang nilainya tinggi kalau fokus, pas fokus juga walaupun nyontek, ya nyonteknya fokus kan, fokus nyonteknya fokus ya, gitu. Pasti dia fokus. Nah ada juga orang yang bekerja, ya dari mulai pagi sampai malam kerjaannya, wah sampai liburan, orang-orang liburan asik, itu tuh untuk bekerja. Ya, fokus dia kerja terus, meneliti bagaimana kerjaan supaya berhasil, bagaimana supaya dagangannya berhasil, supaya dagangan fokus. Semua harus fokus. Ada yang enggak Pak Haji, biasa-biasa aja, kurang fokus juga. Pesugihan, fokus dia pesugihan nih, ya. Jadi babi ngepet fokus gak? Fokus lah. Ya, terutama yang jaga lilin nih. Iya, kalau waduh, kasihan gitu kan. Bahkan ada belakangan kabar katanya tuh, ya di medsos. Ada babi ngepet tertangkap lagi dihitungin, dia palanya masih jadi babi. Ngaco itu, bener apa enggak? Nggak tahu, boneka kali. Masa badannya orang palanya babi, tanggung-tanggung apa? Nah itulah. Ya, semua harus fokus, terlebih kita ya dalam beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala harus fokus. Ya kalau nggak fokus ya benar tadi dikatakan oleh saudara kita ya Ustadz ya yang tadi khatib. Artinya kita ibadah hati jadi sia-sia. Kita bukan termasuk orang-orang yang khusus di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya seperti antum, ya. Kalau fokus datang, fokus bicara dengan orang lain. Ya taruhlah ketemu seorang pejabat, nanti fokus gitu kan. Pasti antum dihargai. Ya, antum dihargai.
Gak usah pejabat sama wanita deh, sama lawan jenis. Nanti fokus ngomongnya yang sopan, yang baik, gitu kan, sekalipun bercanda yang baik. Ya, jangan terlalu berlebihan. Fokus, yang penting artinya apa? Jaga lisan supaya Anda jangan dikira orang murahan. Pasti juga akan dihargai. Kasih perhatian, pasti juga akan dihargai. Cuman jangan berlebihan kasih perhatiannya. Jadi orang bosen, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kita kasih perhatian yang berlebihan atas diri kita, ya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangan-jangan kita minta apapun, kalau kita udah bersatukan diri hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan kabulkan semua apa yang kita hajati. Ya, mudah bagi Allah. Kalaupun enggak di dunia, paling tidak kita dapat ketenangan di dunia ini. Dan hanya orang-orang yang tenang yang berhak untuk masuknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang tenang. Ya, orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan nafsul mutmainnah, ya, yaitu wahai orang-orang yang berjiwa tenang, begitu saudara. Nah, dari hal tadi mengenai gerakan, ya, kita nggak bisa salahkan. Daripada guru-gurunya mengajarkan demikian, nggak ada yang kita salahkan, ya, nggak ada yang kita salahkan. Cuma begini saudara, kalau kita udah sama punya satu guru, artinya kita ini nggak tahu apa-apa, kita jauh daripada baginda Rasulullah, jauh banget, ya. Bahkan kita baca ininya, baca hadis-hadis gitu, ya kita harus butuh arahan dari orang-orang yang paham tentang hadis itu, ya. Bahkan orang yang mengarang daripada hadis itu pun belum tentu menjadi spesialisnya. Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, mereka itu mencatat daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, ya. Tapi yang menjadi spesialis daripada tafsiran itu ada lagi sendiri, ya gitu. Seperti dalam gerakan-gerakan sholat ditafsirkan oleh, kita mengacu kepada daripada orang-orang yang faqih, ya, terlebih dalam masalah fikih ini, ya. Fikih itu, faqih itu artinya pemahaman, paham siapa mereka, ya, kita serahkan kepada imam yang 4, yang paling masyhur, yang paling masyhur yaitu imam yang 4. Imam masyhur itu banyak bahkan ratusan, tapi yang paling masyhur yaitu 4 yang terpelihara. Maksudnya maksud itu mereka terpelihara daripada pendapat-pendapat mereka, ya. Mazhab itu pendapat istihad. Artinya istihad itu artinya usaha, ya, usaha bagaimana orang itu atau umat itu atau insan itu dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, sesuai dengan maunya Allah dan bagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan juga diambil daripada asal-asalnya para sahabat, artinya kebiasaan-kebiasaan daripada sahabat, dan kebiasaan para sahabat insya Allah nggak akan beda jauh atau nggak akan pernah melebihi atau meninggali daripada kebiasaan baginda Rasulullah SAW. Daripada imam yang 4 itu adalah Imam Malik, ya. Dari itu yang sebelumnya ada Imam Abu Hanifah, ya. Lalu Imam Malik itu punya murid yang bernama Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i punya murid yang nama Imam Hambali. Semuanya yang berguru sama satu orang, antara guru dan murid, ya. Dan Imam Abu Hanifah itu adanya di Irak, jauh terpisah daripada Madinah dan Mekah. Nah, kalau di Mekah sana ada Imam Abu Uyainah, ya, gurunya Imam Syafi'i juga. Ada lagi Abu Sufyan Al-Ghina, ada lagi Abu Sufyan yang As-Sauri, ada lagi yang macam-macam itu orang-orang yang masing-masing punya pendapat-pendapat yang artinya boleh dipegang daripada pendapat mereka untuk masalah fikih, masalah bagaimana tata cara kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka itu punya murid namanya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, lalu Imam Syafi'i
pada akhirnya gurunya beliau di Mekah mengatakan untuk dapat belajar ke Madinah. Kepada siapa? Imam Malik bin Anas. Ya, Imam Malik bin Anas inilah yang mengarang kitab Al-Muwatta. Ya, Al-Muwatta yang masih dipegang oleh bahagian daripada belahan dunia, terutama di daerah Maroko, daerah Afrika sana ya. Nah, itu masih dipegang oleh mereka. Maka terpelihara ini, imam yang 4 ini terpelihara ya. Imam Abu Hanifah ya masih dipegang daripada Irak sana. Tapi imam di Irak juga ada sebagian daripada mazhab Imam Syafi'i. Masing-masing. Tapi mereka ini terpelihara. Dan yang paling terpelihara yaitu Imam Muhammad bin Syafi'i ya. Ini dari mulai Mesir terus sampai ke Indonesia ya. Terus sampai ke Eropa bagian timur ya. Terus sampai di Eropa bagian timur dia punya murid yang punya anak cucu murid yang bernama Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari itu merwasatkan Imam Syafi'i. Dari Imam Syafi'i punya murid ya, murid langsung bernama Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini yang terkenal dengan Imam Mazhab Hambali yang dipegang oleh saudara-saudara kita di pada Muhammadiyah di sini ya. Kalau di organisasi namanya Muhammadiyah, kalau Imam Syafi'i organisasi Indonesia bernama Nahdlatul Ulama ya. Nah, itu kebanyakan Nahdlatul Ulama makanya menjadi organisasi terbesar di Indonesia ya. Bahkan setengahnya 100%, 50%-nya baru Muhammadiyah pada mazhab Hambali gitu maksudnya. Ada lagi juga yang berpegang pada mazhab lain, kita bebas-bebas aja semasa tidak saling menyalah-nyalahkan ya. Dari imam yang 4 ini nanti akan berujung kepada satu. Siapa mereka? Siapa beliau? Yaitu Al-Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, daripada cucunya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka nyambung. Makanya kita belajar daripada apa pendapat mereka supaya kita nyambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu saudara. Makanya jangan membaca ini begini caranya nih. Belum tentu ya. Belum tentu. Sekarang kalau ini masalah tadi bacaan ruku, ente mau pakai yang mana? Semuanya ente mau baca semua apa? Iya kan? Subhana rabbiyal azim, subhanakallahumma rabbana bihamdika, Allahumma ighfir li, Allahumma lakal bika amantu wa lakal hamdu wa sya'alaka sami wa sirru wa panjang nanti kalau ente berjamaah tepok nanti. Gitu kan? Kalau boleh sendiri mungkin baiknya boleh, tapi kebanyakan orang terbalik. Ya, kalau sholat sendiri cepet. Kalau berjamaah jadi imam lamanya minta ampun ya, sampai orang bosan-bosan sendiri dengarnya. Baca suratnya panjang sampai makmumnya sampai menghayal kemana-mana. Sebab kenapa? Ya mungkin makmumnya juga kan belum paham. Kalaupun ada yang enak, paling dengerin suaranya enak, alhamdulillah. Makanya kalau imam ada suaranya enak, alhamdulillah, itu berkah buat kita semua ya. Jadi tadi daripada hal yang mungkin dari kurang-kurang tadi, saya mau membahas kita pun di dalam lagi. Ya salah bawa ini masalah sujud sahwi. Saya tadi mau bicara di masjid tapi udah terpotong gitu. Penting masalahnya sujud sahwi itu. Sekarang saya mau tanya, sujud sahwi itu dilakukan karena apa? Lupa dalam sholat. Bener. Lupa dalam ya, sahwi itu artinya lupa. Ya, lupa dalam sholat. Dan maksudnya lupa ketika sholat gitu ya, bukan lupa dalam sholat. Kalau lupa dalam sholat susah juga saya. Ya, lagi sholat lupa gitu. Ngapain? Nah itu bahaya tuh. Ya, lupa ketika. Jadi lupanya ini karena apa? Semisalnya bilangan rokaat ya pertama. Jaka mungkin tahu apa lagi? Saya bilangan rokaat. Gerakan. Hah? Ulang lagi.
bilangan rakaat pertama nih, paling umum bilangan rakaat 2 apa 3 ya, gitu kan. Ini keempat apa yang masih ketiga nih, gitu kan. Nah, gitu deh. Kalau sholat 4 rakaat biasanya gitu nih ya, 4 atau 3 ya. Nah, terus, nah udah, bukan bilangan rakaat. Kedua apa ya? Gerakan, maksudnya gimana tuh gerakan macam itu? Kalau misalnya ini kayak apa ya, di pada sujud kan Lupa tahiyat. tadi begini Sujud yang berapa nih? Iya. Maksudnya gimana gitu? iya Ya boleh. Tuh, terus apa lagi tuh? Lupa membaca Fatihah. Kebangetan kalau lu depannya. Kebangetan banget itu. paling awal ya Kebangetan banget itu. nggak terjadi itu Kebangetan banget itu. langsung Fatihah lu, lupa lu. Lupa takbiratul ihram lagi ya. Mana ambil wudhu mana? Bismillahirrahmanirrahim. lanjut Bangetan banget itu. Kalau lupa takbir itu udah nggak sah sholatnya udah. Iya orang nggak sholat diawali dengan takbir, ya diakhiri dengan ya awalnya kagak tentu akhiran. Kayak gitu kan kebangetan banget itu. Apalagi, jadi begini saudara. Yang jadi pertanyaan nih, bolehlah sujud sahwi dilakukan karena lupa, ya terutama dalam hal sholat. Kapan dilakukannya? Sebelum salam. Sebelum salam. Sebelum salam. Sebelum salam. Kalau sesudah salam boleh nggak? Lupa gitu maksudnya. Lupa lagi gitu. Nah, ini pokoknya sesudah salam boleh nggak? Gimana? Kalau nggak boleh berarti ulang sholat dong. boleh tapi kalau baru ingat dari setelah salam Iya. Boleh. Boleh. insya Allah Tikun. Nama tikun. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Berapa ya? Tadi kayaknya tiga gitu kan. Sambil bilang astagfirullah bener sih astagfirullah. 3 kayaknya berapa ya? Gitu kan. Nah itu gimana tuh jadi itu? Hah? Gimana tuh? iya ulang sih Hah? Ulang. 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 Jaka, ulang. 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 Ulang apa pulang? Ulang masih. Ulang. Pulang malu dong. Kalau pulang ya kan pulang karena malu ya. Karena malu. Jadi imam lagi kan. Jadi imam kalau pulang udah gitu jemaahnya kacau juga nih. Segi jemaahnya nggak ada yang ingat loh. Habis terpaku dengan imamnya gitu kan. Bacaannya keren gitu kan. Yang ngedayu-dayu apa namanya nggak apa ya gitu deh. Jadi begini saudara. Baginda Rasulullah SAW mencontohkan sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Suatu kali juga lain kali atau lain hari atau lain waktu baginda mencontohkan sujud sahwi dilakukan setelah salam. Setelah Salam. ya, banyak hadis yang mengatakan demikian bahwasannya baginda Rasulullah SAW itu apa namanya sebelum salam. Jadi kalau beliau lupa seperti apa namanya lupa tahiyat awal ya lalu beliau ingat gitu kan tadi belum tahiyat awal lalu sebelum salam beliau takbir ya at-tahiyatulillah assalamualaikum warahmatullahi terus tuh ya begitu habis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad innaka hamidum majid takbir Rasulullah Allahu Akbar ya kalau sholat berjamaah takbirnya dikencengin maksudnya nggak kenceng-kenceng banget jelas Allahu Akbar baginda sujud sujud ya nah sujud bukan arti sujud tuh bangun lagi sujud benar-benar sujud. Habis sujud, selang beberapa waktu, baginda bangun dengan takbir. Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Lalu baginda takbir lagi sampai kepada sujud lagi. Setelah itu baginda bangkit lagi dengan takbirnya Allahu Akbar. Lalu baginda Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
kalau ingatnya sebelum salam. Kalau ingat sebelum salam, ya. Jadi setelah at-tahiyat, ya, innaka hamidum majid, terus takbir sujud sebanyak dua kali sujudan. Sebanyak 2 kali sujudan. Bukan 1 kali, dua kali. 2 kali nih, bukan 1 kali. Terus suatu ketika baginda sholat, kalau nggak salah asar, nggak tahu maghrib, entah sholat yang 4, entah sholat yang 3, baginda sholat 2 rakaat. Baginda sholat 2 rakaat. Suatu ketika pula baginda sholat 5 rakaat. Yang namanya Rasulullah nggak ada yang berani protes. Karena kenapa? Agama diturunkan kepada beliau. Di situ ada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan yang lain-lainnya. Pada diam. Pada diam. Lalu ada seorang sahabat yang bernama Zulyadain. Zulyadain itu artinya yang mempunyai 2 tangan kiri. Maksudnya mungkin nggak paham, ada juga dibilang Zulyadain itu tangan kirinya 2 gitu. Ya mungkin tangan kiri 2 kali, yang gimana nggak tahu deh. Ya itu namanya sebutan-sebutan di sana. Ya. Memberanikan diri, ya Rasulullah, apa engkau sudah merubah sholat gitu kan? Kenapa? Nah ini sholat yang 4 waktu itu, entah sholat zuhur, sholat asar, atau sholat isya. Kenapa? Tadi engkau sholat 5 rakaat. Tanya, apa benar begitu? Iya ya Rasulullah, baru pernah ngomong. Iya Rasulullah, saya pikir engkau sudah berubah katanya. Maksudnya yang 4 jadi 5 gitu kan. Ya namanya Rasulullah kan bebas aja ya, gitu kan. Saya juga seperti kalian, saya juga manusia, katanya gitu. Rasulullah langsung takbir, Allahu Akbar, sujud sahwi, ya. Kembali ke tempat imam, ya, diikuti dengan sahabat, Allahu Akbar, terus semua sahabat takbir juga, lalu sujud. Terus sujud, duduk di antara sujud dengan takbir tadi seperti tadi, duduk lagi, sujud lagi, terus takbir lagi, mengucapin salam. Itu sujud sahwi setelah salam. Ada lagi sholat yang 4 atau sholat yang 3 itu baginda melaksanakan 2 rakaat. Nggak ada lagi yang berani. Cari lagi, jauh-jauh lagi. Rasulullah udah sampai masuk ke rumahnya, ya. Assalamualaikum. Sebenarnya udah diam aja. Keluar. Sorbannya dipegang Rasulullah. Ya kan, maksudnya begini. Ya kalau kita lagi istirahat gitu kan, nggak boleh apa gue istirahat gitu kan. Kalau kita begitu deh, dipegang sopan Rasulullah. Ada apa gitu. Tadi kau sholat 2 rakaat ya Rasulullah. Benar. Iya ya Rasulullah. Berarti kurang nih. Bukan lebih, kurang, ya. Tadi kan lebih, ya. Maka takbir langsung sujud sahwi. Sekarang kurang. Semisal kurang 1 rakaat, Rasulullah langsung balik imam, Allahu Akbar. Itu biasa. Sholat yang berapa rakaat kurangnya? Ya. Berarti misalnya kurang 2 nih, biasa lagi. 2-nya itu diganti pada waktu itu. Setelah 2 rakaat, misalnya sholat asar nih, Rasulullah baru 2 rakaat. Rakaat ketiga langsung Allahu Akbar, rakaat ketiga. Sahabat juga itu. Rakaat ketiga, terus rakaat keempat naik lagi. Terus begitu rakaat keempat at-tahiyat, ya, tahiyat sebelum salam, ya, Rasulullah sujud lagi, takbir lagi, bangun, sujud lagi, maksudnya bangun duduk ya, sujud lagi, takbir lagi, bangun, maka Rasulullah mengucapkan salam. Beda ya. Kalau sebelum salam ingatnya, maka sebelum salam itu pula setelah tahiyatnya kita sujud sahwi 2 kali sujudan. 2 kali sujudan baru salam. Jangan ucapin salam dulu.
Ya, lalu kalau setelah salam kita baru ingat, oh saya saja yang salah, oh saya tadi ada yang kurang. Misalnya kurang, tambahin rokaat yang kurangnya berapa, baru sebelum salamnya dua kali sujudan. Tapi kalau sholatnya lebih ya, misalnya ada yang ingetin ente sholat lebih, maka takbir langsung sujud sahwi. Paham begitu? Itulah beragama. Itu. Jadi takbirnya nggak berdiri dulu kan, langsung sujud. Duduk aja langsung. Kalau lebih iya langsung sujud. Langsung sujud. Kalau lebih. Kalau kurang baru. Iya. Kalau lebih itu paham ya. Jadi posisi prakteknya gimana tuh Pak Haji? Kalau misalnya lebih takbir langsung Diri. sujud, apa begini dulu? Diri kan Pak Haji? Diri dong entenya. Praktek langsung deh. Ada kiblat ya menurut saya. Sembah lagi. Sembahnya aneh tuh. Gimana Pak Haji? Iya langsung Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begini Pak Haji. Kalau Allahu Akbar jangan langsung begitu. Oh, jangan langsung gitu. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Langsung sujud. Untuk yang lebih. Lebih. Yang lebih. Nah, 2 kali. Ya. Itu Pak Haji. Perhatikan gitu ya. Itu. Duduknya. Nah, kalau kita ingat sebelum salam nih ingat nih, lupa baca kunut nih, gitu kan? Ya kan? Lupa baca kunut nih. Kalau di mazhab Syafi'i, kalau nggak baca kunut, itu hukumnya nggak apa-apa, tapi harus sujud Sahwi. sujud sahwi. Itu Imam Syafi'i juga nggak apa-apa, nanti nggak baca kunut nggak apa-apa, tapi harus sujud sahwi gitu. Jadi kita harus baca kunut. Nah, baca kunut nih sebelum salam. Maka sebelum salam itu duduknya jangan pantat paha menempel pada lantai. Seperti duduk di antara dua sujud. Bacalah tahiyat akhir ya, baru lakukan 2 kali sujudan, dan di angkatan yang terakhir setelah 2 kali sujudan kita duduknya baru Jatuhin. ya paha dan menempel sebelum kita mengucapkan salam. Itu baca tahiyat akhirnya berarti tetap duduk di antara 2 sujud. Iya. Kalau inget ya, tapi kalau inget ya pas lagi tahiyat, ya, udah langsung aja sujud lagi. Jadi masalah duduk jangan dipermasalahkan, tapi paling tidak kalau sebelum tahiyat ingatnya duduknya seperti itu. Supaya apa? Memudahkan. Kan mudah kalau itu kan, kalau lagi duduk di antara 2 sujud untuk sujud lagi mudah kan? Iya kan? Mudah kan? Makanya bagi Rasulullah ketika rakaat kedua ya, beliau baginda berhenti sejenak, duduknya itu kaki kanan itu tegak ya, artinya telapak kaki kanan tegak, telapak kaki kiri dilipat ya, telapak kaki kiri dilipat, lalu beliau duduk di atas telapak kaki kiri. Paham ya, seperti kita gitu ya. Siapa? Ya. Nah, gitu ya. Ketika sujud tahiyat akhir, telapak kaki kanan tegak, masih tegak, telapak kaki kiri dimasukkan ke bawah di bawah Paha kiri. kanan ya, bawah kanan, paha menempel kepada tanah. Bahasanya paha kiri. nggak mungkin paha nempel tapi pantatnya enggak. Aneh gitu kan, pahanya nempel tapi pantatnya enggak, nggak mungkin. Jadi orang paham deh, kan paha yang disuruh. Ini susah deh kalau jelasin gitu kan. Paha satu inian lah, satu paket lah. Ini kan satu paket lah. Iya, kan ada orang begitu, kan yang disuruh paha yang nempel. Ya, saya bilang susah nih, satu paket lah paha sama pantat ini, pipi pantat ya, maksudnya bukan pantat ya, pipinya, pipi pantatnya gitu. Paham deh gitu kan. Nah, yang seperti ini kadang-kadang orang, karena pernah ada ya, bahkan di masjid kita ada orang yang lupa sujud sahwi 1 kali. Iya wajib banget. Hah? Sujudnya sekali wajib. Iya, ada ya. Ada wajib yang ngajarin begitu kan? Nah, gitu. Baginda sujud 2 2 kali. 2 kali.
Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Kalau sujud 1 kali namanya sujud syukur. Bedain antara sujud sahih sama sujud syukur. Nah, inilah permainan fikih. Berarti jadi kalau misalnya kita jangan lupa hitungannya kayak 4 kali sujud lah. Ya. Ya, kalau sujud 1 kali namanya sujud syukur. Masa dia lupa syukur. Ya bersyukur diingetin begitu ya. Cuman bukan begitu maksudnya. Nah, kan kalau kita belajar tanpa guru kan begitu ya. Wah, ya udah kayak aja. Yang gampang lah gitu kan. Ya enggak lah, makanya kita harus ada gurunya. Nah, kita pendapat Imam Syafi'i demikian, ya. Dan Imam Hambali juga demikian kok. Ya, bahkan imam yang lain juga begitu. Karena apa? Hadisnya menyebutkan 2 kali sujudan. Ya, 2 kali sujudan. Bacaannya Pak Haji, bacaannya bebas. Ya, tapi sebenarnya itu jangan baca yang di luar pujian Allah. Ya, di luar pujian Allah gitu kan. Karena baginda Rasulullah belum pernah ada hadis yang meriwayatkan bacaannya subhanallah wa la yasu sebanyak kita. Nah, itu para ulama mengajarkan gitu. Subhanalladzi la yanamu wa la yasu, maha suci yang maha suci dia maksudnya ya, maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa ya. Yasu itu yusahwi, artinya dia tidak lupa, makanya sujud itu nama sujud sahwi, sujud lupa itu. Ya kan belajar kan enak kan. Terus apa lagi, banyak orang lengah tadi ya benar tadi kalau dibilang ente bangun dari ruku ya, yang diangkat tangannya. Ya benar, bukan kaki, bukan celananya. Ini bangun dari ruku yang angkat celananya. Bener ya, tadi ngomong gitu. Iya kan? Ya bener itu. Makanya harus belajar. Ya, jangan main sholat rajin sholatnya. Ya cuman ngeliatnya di orang aja. Dia nggak tahu begini, nggak paham itu bener, itu salah, ya kan? Menguburkan doang. Iya. Yang satu tunjukin gimana aja, yang satu goyang-goyang, enakan goyang-goyang kayaknya, dia kan lebih enak kayaknya. Rasain aja. Iya kan, akhirnya disalahin yang diem. Nah itu kan, karena nggak belajar. Sini kalau dia korif, kekunut tuh subuhnya, gitu kan, sholat terus kunut, akhirnya terbiasa gitu kan gitu. Begitu dia sholat di tempat lain yang masjidnya agak dingin, adem gitu kan, ya bagus, nggak pakai kunut. Besoknya situ lagi, nggak pakai kunut lagi. Enakan ini kayaknya, bukan boleh apa enggaknya, enakan ini kayaknya cepet. Nggak pakai kunut. Kan orang kan kalau nggak belajar gitu ya, enakan ini kayaknya. Udah nggak pakai kunut. Sama sholat tarawih ya, 23 gitu kan, wah. Sholat di kampung gitu 23 nih. Begitu sholat di tempat yang ini 11. Enakan ini nih. Bukan masalah astagfirullahaladzim. Itulah makanya belajar ya. Jadi masalah salahan gitu kan. Paling enggak dia bilang enakan ini nih. Wah, itu udah salah nih kalau bilang enakan ini. Ya. Karena agama juga bukan seenak-enak ente juga. Ya. Maksudnya mudah ya. Kalau 11 wallahu a'lam bishawab ya. Daripada orang-orang yang berpendapat akan mazhab Imam Syafi'i, tentang pendapat Imam Syafi'i, baginda nggak pernah nyontohin 11. Baginda nggak pernah nyontohin 11. Menurut pendapat para ulama-ulama ya, daripada kalangan sebagian ini, bahwa baginda itu sholat malam. Sholat lail ya 11 sholatnya. Ada pula yang mengatakan 5 gitu kan, pokoknya 11 paling umum gitu kan. Lalu baginda pulang. Nah, lalu pendapat yang 23 dari mana? Daripada sahabat
Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab pada waktu itu orang sepeninggal baginda Rasulullah SAW, sepeninggal Sayyidina Abu Bakar, waktu orang sholat sendiri-sendiri, kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok. Di Madinah waktu itu ada, ya karena kan habis sholat Isya, ya mereka pulang untuk biasalah makan habis Ramadan ya kan. Terus kumpul lagi di masjid nih. Bro, kumpul sholat yuk, wah sholat. Kayak Rasulullah sholat ya, sholat banyak. Saya nomor daripada bisa kumpul sini. Wah, namanya pemimpin kan pada iya Amirul Mukminin loh. Ya kan, Amirul Mukminin kalau udah ngomong ya kan. Enggak usah ngomong itu dilihatnya kan. Amirul Mukminin ya kan. Langsung ya. Kita sama-sama sholat. Enggak dibilangin berapa rakaatnya. Ya, enggak dibilang. Belum masuk pimpin. Sayyidina Umar nggak mimpin waktu itu sholat fardu. Sayyidina Umar yang mimpin kalau sholat fardu. Tapi sholat sunnah enggak, ya sahabat yang lain mimpin. Nah, sholatlah 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam, istirahat ya zikir, ada yang makan, ada yang minum, ya. Sholat lagi 2 rakaat, terus begitu 4 rakaat salam, habis 2 rakaat salam, ya istirahat lagi, terus begitu sampai pada akhirnya jumlahnya sampai 20 ditambah 3 witir. Jadi yang 23 siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu ada sebagian mengatakan itu kan Sayyidina Umar pangkatnya kalah tinggi sama Rasulullah. Jangan masalah pangkat beginian. Jangan masalah pangkat beginian. Sayyidina Umar itu siapa yang dilihat? Ya, Sayyidina Umar itu siapa? Dengan berkahnya Sayyidina Umar, artinya Allah memberikan karunia yang begitu luar biasa kepada Sayyidina Umar. Banyak hal-hal mengenai agama ini melalui lisannya Sayyidina Umar. Rasulullah dulu di Madinah, sebentar-bentar orang datang. Bayangin repotnya Rasulullah. Ya Rasulullah yang namanya pemimpin, ya siapa aja terima aja. Kan beliau kan manusia, perlu bobo, ya kan, perlu istirahat, perlu ngomong sama istrinya, perlu juga bercanda sama anak-anaknya, Sayyidah Fatimah, ya ngobrol gimana ini, istri gimana, ada beras gak, gitu. Kalau gitu begitu kan, ada cuma korban tinggal sepotong, kan perlu nanya juga. Nah, Sayyidina Umar melihat kalau begini nggak bisa nih, kasihan. Maka dibilang, ya Rasulullah, ya kan, kamu harus punya waktu sendiri. Jadi ada jam-jamnya. Begitu, kapan bisa ketemu Rasulullah, kapan ini. Jangan sembarangan orang. Namanya orang kan mau jumpa Rasulullah senang aja ya. Ada orang pemimpin besar gitu, ulama besar gitu kan, sama begitu kan. Siapapun datang mau ketemu, ya kan. Dari mana ketemu? Tapi untungnya dibatasin gitu kan. Saya lagi tidur, gitu. Ntar tungguin. Nah, baginda Rasulullah juga akhirnya Sayyidina Umar bilang harus begitu. Makanya turun ayat. Rasulullah nggak mau melaksanakan sesuatu tanpa ada kabar dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya turun ayat. Ya. Artinya dipisah-pisah itu waktu. Ada saatnya engkau. Nah, jadi dibagi-bagi. Dari mulai ayat itu maka tertib mulai kapan waktu Rasulullah, paling enggak di masjid, ya. Kalau ke rumahnya jarang udah mulai, kecuali sahabat-sahabat tertentu, sahabat-sahabat khusus, ya ke rumahnya. Kalau orang lain paling di rumah luar nungguin aja gitu kan. Kapan baginda keluar? Baginda pasti keluar kalau sholat. Ya baginda pasti keluar kalau sholat, pasti nungguin gitu kan. Kalau ketemu ya Allah, ya beruntung orang udah ketemu baginda,
Rasulullah SAW. Kenapa? Kenapa beruntung? Kenapa? Kenapa ketemu Nabi Isa nggak beruntung? Beruntung, cuman kenapa nggak seberuntung ketemu baginda? Kenapa ketemu Nabi Musa yang bisa ngomong sama Allah beruntung, tapi nggak seberuntung ketemu baginda Rasulullah? Karena baginda Rasulullah pernah Isra Mi'raj, di Mi'raj itu pernah melihat Allah Subhanahu wa taala dengan bentuknya. Maksudnya dengan penglihatannya beliau. Walaupun wujudnya nggak terlihat, tapi dengan penglihatan juga beliau telah melihat cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika cahaya itu masuk ke dalam matanya baginda Rasulullah SAW, kita yang melihat baginda Rasulullah SAW, ya, orang-orang pada waktu itu berebut mau melihat baginda Rasulullah SAW melalui matanya, sama aja bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Beruntung para sahabat kita gimana? Kalau kita gimana? Maka lihat orang-orang yang pernah melihat sahabat, terutama keturunannya Rasulullah nih, ya, dari mulai Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, ya, itu kan keturunan Rasulullah, yang punya keturunan dari benihnya Rasulullah, ya kan, Sayyidah Fatimah, ya, punya anak Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, punya anak terus, ya. Wallahu a'lam bishawab. Siapapun mereka pernah lihat abahnya, pernah melihat Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, ya. Mereka berdua pernah melihat Sayyidina baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Lalu keturunannya gimana? Kita kan nggak paham. Orang-orang yang belajar kepada mereka, orang-orang yang belajar kepada sahabat, seperti yang kita kenal Syekh Al-Imam Abu Hanifah, Syekh Al-Imam Malik bin Anas, Syekh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Syekh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Terus mereka orang-orang itu punya murid sampai kepada guru kita. Kita menatap mata guru kita pernah menatap guru terus sambung sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Makanya perlunya kita belajar kepada orang yang pernah belajar kepada gurunya. Gurunya pernah belajar nyambung terus sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Jangan ente buka Google sendiri. Oh iya doang. Gurunya nggak kelihatan. Masalah angkat tangan lewat. Mau sholat angkat tangan lewat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Lewat gitu kan. Masalah jahar sama syir lewat. Semua sholat jahar semua, ya kan? Lewat masalah itu. Gitu. Baginda Rasulullah SAW pernah kok sholat jahar di waktu itu, di waktu siang ya pernah. Ya. Hadisnya juga Anda belum paham itu apakah itu hadisnya sahih, ya. Maksudnya kualitas hadisnya Anda belum paham sampai sana. Tapi yang saya pahami, sholat siang hari itu baginda jahar itu kecuali sholat Jumat dan yang lainnya sholat sunnah. Yang lainnya sholat sunnah. Sholat fardunya sholat Jumat. Baginda jahar. Kalau yang lainnya sholat sunnah, seperti sholat Idul Idul Adha, sholat istisqa, ya istingorok kali apa istingorok, istisqa, ya sholat minta apa tuh, duit. Itu udah hujan nih, apa lagi ente? Minta duit, ya. Plus. Sholat hajat, maksudnya kalau sholat hajat sendiri deh. Ya, nah itu jahar baginda. Sholat gerhana sampai sholat apa ya? Khusuf. Ya, khusuf. Sholat itu baginda jahar walaupun siang hari, ya. Nah, sampai mana tadi tuh ketika saya apa namanya? Lupa lagi tuh. Sanad ini. Bukan tadi yang kualitas. Hah? Bukan yang ini. Sujud.
Keasikan cerita menatap mata guru-guru kita sih. Keasikan gitu. Bacaan sih tahu. Bacaan suwi sahwi. Ya jadi nggak ada yang diajarin ya sama baginda Rasulullah SAW. Itu daripada ulama. Makanya kalau kita mau sujud sahwi, kalau kita nggak hafal subhanalladzi la ilaha wa la yasu subhanallah subhanallah nggak hafal kebangetan ente. Bener kebangetan deh. Jadi Islam kebangetan banget. Orang mualaf, jangan mualaf, kafir aja bisa kok. Orang nonis aja bisa. Ya, astagfirullah bisa. Sujud astagfirullah boleh. Orang nonis aja astagfirullah bisa. Ya. Jangan lupa datang insya Allah. Masya Allah. Masa lo. Iya kan? Jangan lupa datang insya Allah. Jatuh astagfirullah. Ya. Anak bandel Allahu Akbar. Bandel banget. Lu orang bandel banget. Allahu Akbar. Bisa loh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Ya gitu kan ya. Ada pertanyaan nih. Ini perlu nih. Bebas deh masalah sholat apa gerakannya kah apakah yang ini jangan sampai ente salah nantinya.